Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, kembali lagi hari ini Pak Yuda akan memberikan pembelajaran online untuk pelajaran TIK. Sebelum Pak Yuda berikan materi hari ini, kalian wajib mempelajari dahulu materi yang sudah Pak Yuda berikan sebelumnya, yang juga dalam bentuk video yang sudah diunggah ke channel YouTube-nya SD Ummu Aiman. Silakan dipelajari lagi materi tersebut, kemudian baru mempelajari materi yang akan Pak Yuda berikan hari ini. Untuk kalian ingat, kemarin Pak Yuda sudah memberikan materi tentang fungsi statistik, di mana fungsi statistik ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada min, yaitu fungsi untuk mencari nilai paling tinggi, paling rendah atau paling kecil. Kemudian ada max, ini fungsi untuk mencari nilai paling tinggi atau paling besar. Ada juga sum, ya ini fungsi untuk mencari nilai keseluruhan. Ada juga yang keempat adalah average, untuk mencari nilai rata-rata. Yang terakhir adalah count, yaitu fungsi untuk mencari jumlah data. Nah, anak-anakku, kemarin juga sudah Pak Yuda contohkan bagaimana cara menggunakan fungsi statistik itu. Kalian bisa lihat dengan jelas, pelajari dengan jelas di video yang sudah Pak Yuda berikan. Oke, nah hari ini materi yang akan kita pelajari adalah rumus fungsi if. Ya, rumus fungsi if ini untuk kamu tahu fungsinya, kegunaannya yaitu digunakan untuk memilih satu dari 2 atau lebih nilai. Ini adalah fungsi yang pertama, ya. Nah, fungsi yang kedua, rumus if ini untuk memilih satu pilihan yang dianggap benar dari 2 pernyataan. Oke. Nah, Pak Yuda lanjutkan dulu penulisan rumus fungsi if yang perlu kalian pahami. Nah, untuk penulisan rumus, apapun rumusnya di Microsoft Excel, ini harus diawali dengan sama dengan. Fungsi if mempunyai nama rumus if. Huruf I dan F digabung jadi satu. Jadi penulisannya sama dengan if, ya. Kemudian dalam kurung, sel pernyataan, kemudian koma, kemudian jika nilainya benar, koma lagi jika nilainya salah. Oke. Perhatikan video berikut ini agar penjelasan Pak Yuda lebih kalian mengerti. Nah, anak-anak, kalau tadi Pak Yuda sudah menjelaskan tentang rumus fungsi if, sekarang Pak Yuda akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan rumus fungsi if itu sendiri. Nah, untuk agar lebih jelas, di sini Pak Yuda sudah ada di dalam jendela Microsoft Excel, di mana untuk tugas ini sebenarnya sudah Pak Yuda sampaikan minggu yang lalu di video materi pembelajaran sebelumnya untuk fungsi statistik, di mana di sini kita menggunakan fungsi min, max, sum, average sampai count, ya. Di sini Pak Yuda tambahkan kolom 1 untuk menulis keterangan. Nah, keterangan nanti ada 2, lulus sama remedi. Kita ingat tadi cara penulisan fungsi if adalah sama dengan if sel pernyataan, koma, tanda petik nilai jika benar, koma, tanda petik nilai jika salah. Nah, di sini akan Pak Yuda langsung contohkan. Jadi harus diawali dengan sama dengan. Di sini sudah Pak Yuda berikan contoh untuk KKM-nya 75, ya. Jadi keterangannya seperti ini, jika nilai di sini ini kurang dari 75 maka harus remedi. Jika lebih dari 75 maka sudah lulus. Nah, Pak Yuda lanjutkan. Jadi tadi sudah Pak Yuda tulis sama dengan, kemudian tulis rumusnya if, kemudian di tab, ya. Tab itu ada di atasnya tombol caps lock di sebelah bagian sebelah kiri. Di tab maka akan muncul kurung buka seperti ini. Logika tesnya kita masukkan. Untuk 85 ini kita klik. Kemudian kita masukkan
tanda lebih kecil ya, lebih kecil. If 85 lebih kecil dari 75 KKM-nya ya, koma, kasih tanda petik. Maka kalau kurang dari 75 dia remedi ya, koma, kalau lebih otomatis dia berarti lulus ya. Kalau sudah di kurung tutup dan di enter, maka untuk nilai 85 lulus. Kita coba di nilai 70. Kita masukkan rumusnya sama dengan if tab ya, kurung buka, 70-nya diklik, kemudian kurang dari 75, koma, tanda petik remedi, tanda petik, koma, lulus. Oh, dikasih tanda petik dulu ya, jangan lupa. Lulus, tanda petik lagi. Kemudian ditutup dengan kurung tutup dan di enter. Maka nilai 70 karena di bawah KKM tadi, dia harus remedi. Nah, untuk tugas kalian, silakan nanti buat tabel seperti ini ya, buat tabel seperti contoh ini. Kemudian kalau tabel ini sudah selesai, untuk silakan minta bantuan orang tua ataupun saudara untuk mulai merekam ya, merekam menggunakan HP. Proses ketika kamu memasukkan rumus dari rumus statistik ini, fungsi statistik ini yang bawah, mulai dari nilai terendah dilanjutkan nilai tertinggi sampai terakhir jumlah siswa. Jadi direkam ya, sampai dengan nanti di sini juga dimasukkan rumus fungsi if tadi. Jadi mulai awal sampai di akhir ya. Kemudian hasil rekaman dikirimkan kepada Pak Yuda di nomor WA-nya Pak Yuda. Kemudian untuk tugas yang kedua, silakan nanti mengerjakan soal latihan yang nanti akan di-share oleh wali kelas. Oke, itu saja mungkin dari Pak Yuda. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan WA ke Pak Yuda, ataupun boleh mungkin bila diperlukan video call. Pak Yuda akan dengan senang hati melayani. Nah, anak-anakku, itu tadi materi yang harus kalian pelajari, di samping kalian juga harus mempelajari materi-materi sebelum ini. Pak Yuda pesan kepada kalian, karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan TAT atau penilaian akhir tahun, maka ingat, belajar yang rajin, pelajari materi yang sudah Pak Yuda berikan, terutama materi terakhir yang berupa video pembelajaran, dipelajari kembali. Kemudian pesan Pak Yuda yang selanjutnya adalah jaga kebersihan selalu, jaga kesehatan, dan terakhir Pak Yuda ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kamu selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pak Yuda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.